Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kalau Tuhan masih memberikan kita waktu kesempatan untuk kita merenungkan firman Tuhan. Ya, dan kesempatan yang baik ini kita akan mendengarkan akan firman Tuhan yang boleh menguatkan kehidupan kita. Tapi sebelumnya kita akan berdoa untuk memulai ibadah tengah minggu kita ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini kalau Tuhan masih izinkan kami bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat-Mu mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur atas kesempatan, kami bersyukur atas kesehatan, kami bersyukur atas kekuatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Dan bentar firman akan ditaburkan, Tuhan berikan hikmat kepada kami untuk menyampaikan firman-Mu ini dengan baik, supaya boleh memberikan kekuatan, dorongan, motivasi buat kami untuk terus mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, malam hari ini kita akan belajar satu judul, ya. Tema kita malam hari ini yaitu isoman, ya. Isoman. Ini sesuatu yang tidak asing di telinga kita, tetapi malam hari ini arti isoman ini bukan yang kita dengar selama pandemi. Tetapi isoman di sini ini solusi mantap. Nah, ya, ini solusi mantap. Nah, kalau kita bicara masalah solusi, apa yang ada di benak kita? Apa yang menjadi pertanyaan kita? Yaitu tentang masalah. Ya, kalau kita bicara tentang solusi itu pasti kita diperhadapkan dengan suatu masalah. Bagaimana solusinya? Solusi yang baik bagaimana? Dan setiap orang, setiap manusia di bumi ini tidak luput dari yang namanya masalah. Masalah tidak mengenal orang yang punya duit. Tidak ada masalah, tidak. Masalah bisa mengenai atau orang-orang bisa diperhadapkan dengan masalah ini usia, remaja, dewasa, lansia, dan semua kalangan pasti sering menghadapi, pasti bisa menghadapi yang namanya satu problem atau masalah. Masalah itu beberapa yang kita lihat saat ini ada dua masalah itu yang tidak bisa kita hindari, seperti bencana alam, banjir, gempa, gunung meletus, tanah longsor, ya itu mungkin nggak alam yang ditimbulkan oleh alam dan tidak bisa kita hindari. Ada masalah lagi yang saat ini juga yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, mungkin masalah hutang piutang, masalah himpitan ekonomi, masalah keluarga, masalah sakit penyakit, itu juga ada di tengah-tengah kita. Ya, sering kali kita hadapi. Tetapi malam hari ini saya tidak sedang membicarakan atau berbicara tentang masalah, karena masalah sudah terlalu banyak kita hadapi. Yang saat ini akan saya sampaikan adalah bagaimana solusi, bagaimana cara pemecahan masalah sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada beberapa orang atau beberapa cara orang itu menyingkapi atau menanggapi atau menyelesaikan tentang masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, coba kita akan bersama-sama perhatikan ini. Yang pertama adalah orang mengatasi masalah itu dengan panik, dengan takut, dengan khawatir. Ya. Jadi orang menghadapi masalah itu dengan panik, dengan takut, dengan gentar, dengan khawatir. Itu seringkali ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah mungkin sidang jemaat yang biasa mengalami hal seperti itu. Contoh, kalau ada satu masalah datang,
Kadang-kadang perut tuh mules karena rasa takut, rasa cemas, ya, pusing, ya, karena panik, ya, dan antara pikiran dengan tindakan itu tidak sinkron. Mau mau ke kamar, masuk ke kamar mandi, ya, itu karena panik, ya, panik. Biasanya tubuh kita ini, jantung kita ini denyutnya itu lebih cepat gitu ya, deg-degan, mules dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, cara seseorang menanggapi masalah dengan panik ini adalah tidak efektif sama sekali. Kita akan melihat contoh Alkitab, orang-orang atau tokoh-tokoh Alkitab atau yang dituliskan di Alkitab ini yang pernah mengalami hal seperti ini. Kita akan melihat satu contoh, yaitu di dalam 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 kita akan baca ayat yang ke-11. 1 Samuel 17 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Raja Saul, dia seorang raja. Pada waktu dia mendengar intimidasi dari orang-orang Filistin, ya, tantangan dari orang Filistin, tekanan dari orang Filistin, itu masalah buat Raja Saul. Selama 40 hari pagi dan petang itu orang Filistin itu nantang gitu ya, nantang orang Israel. Ayo kita akan perang. Siapa jagomu, siapa lawanmu? Dikatakan di sini adalah Raja Saul itu menjadi cemas, menjadi takut. Ini masalah, problem yang dihadapi Raja Saul. Ya. Dia seorang raja yang katakanlah itu dia pernah mengecam ketentaraan, ya. Pernah teknik perang dia kuasai. Terus selanjutnya apa? Apa yang dilakukan Raja Saul? Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma takut, dia cuma cemas. Tetapi coba lihat, semua orang Israel terdiam, semua orang Israel takut, semua Israel cemas. Ada satu orang, ya, yang masih muda, yang namanya Daud. Daud ini disuruh bapaknya untuk melihat kakak-kakaknya. Lihatan kakak-kakakmu itu selamat hendak, ini bawakan makanan, ya. Tetapi begitu Daud mendengar tantangan dari orang-orang Filistin, dia menawarkan diri kepada Raja Saul, ya. Dia menawarkan diri. Coba kita lihat di dalam ayat 38. 1 Samuel 17 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-37 dulu. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana sih letak kecemasan atau letak ketakutan Raja Saul? Ingat, Daud itu tidak mempunyai pengalaman perang, tidak punya pengalaman sebagai seorang prajurit. Tetapi pada waktu Saul takut, cemas, apa yang dilakukan? Seharusnya raja itu mengamankan atau istilahnya itu menyelamatkan warganya. Tetapi Daud, seorang yang masih muda, orang yang kecil, dipaksa untuk berperang melawan orang Filistin. Dikatakan itu Goliat yang gede, besar. Dia seorang tentara, dikatakan sejak mudanya itu dia seorang prajurit. Dia dilatih perang sejak muda. Coba, itu kan logika kita kan nggak mungkin gitu loh. Seorang pelatih tinju, kalau
anak asuhnya, kelasnya itu kelas terbang, dilawankan dengan orang yang petinju kelas berat, itu sudah nggak imbang. Seharusnya kalau pelatih itu nggak bisa, itu bukan musuhnya, kayak gitu ya. Demikian Raja Saul, seharusnya dia itu jangan kamu nanti tewas. Ini masalahku, masalah prajurit. Tetapi karena ada masalah, karena ada problem, dan dia merasa takut dan cemas, mulai pikirannya, ya terserah. Bapak Ibu, dikatakan di dalam ayat yang ke-38, lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Apalagi dia nggak pakai apa-apa, nggak pakai keamanan apa-apa, baju sirah tidak, ketopong tidak, 1 lawan 1 dengan Goliat. Yang satu ini full dia menggunakan pakaian perang, yang satu ini full tidak menggunakan pakaian perang sama sekali. Logikanya gimana Bapak Ibu? Tapi kalau kita lihat kisah selanjutnya, memang Tuhan menyertai Daud. Ya, tetapi rasa cemas itu kadang-kadang membuat kita ini salah langkah. Kadang-kadang kita ini logika kita nggak jalan lagi. Makanya ingat, kalau setiap masalah datang kepada kehidupan kita, jangan panik, jangan takut, jangan cemas. Itu adalah solusinya. Contoh yang kedua, pada waktu Paulus dan Silas di penjara yang bagian tengah, ya, karena ada satu masalah, seorang wanita yang menjadi istilahnya pekerjaannya itu tukang tenung gitu ya, itu mengikuti Paulus dan Silas, dan dia terus mencemooh, dia terus mengata-ngatai Paulus dan Silas, dan Paulus katakan aku risih gitu ya, aku terganggu dengan hal ini. Makanya dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus, roh itu diusir dari orang tenung itu, dan mereka dilaporkan kepada tua-tua pejabat-pejabat Romawi pada saat itu, dan dia dimasukkan di dalam penjara. Setelah di dalam penjara, malam-malam dia berdoa, dia memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Gempa bumi yang luar biasa, terjadi goncangan yang luar biasa. Dikatakan di situ rantai-rantai yang mengikat Paulus Silas, pintu-pintu itu dikunci, semua terbuka. Dan katakan, karena paniknya panglima yang menjaga kepala penjara itu, dia sempat mau bunuh diri karena takut. Jadi setiap masalah yang datang kita hadapi dengan panik, dengan kecewa, dengan takut, dengan gentar. Itu tidak mendatangkan suatu solusi yang efektif. Itu bisa mencelakakan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, ini solusi yang kurang bagus, kurang baik. Dia tidak diajarkan di dalam firman Tuhan. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana orang itu menghadapi satu masalah. Kadang-kadang orang menghadapi masalah itu mendramatisir, membesar-besarkan masalah. Ya, masalahnya kecil tapi bisa dibesar-besarkan. Contohnya di dalam Alkitab, di dalam Yosua. Ya, Bapak Musa menyuruh mengintai tanah Kanaan, 12 suku. Dikatakan intai tanah Kanaan itu. Kaleb dan Yosua dia bilang, itu tanah yang bagus, tanah yang berlimpah susu dan madu. Dan dia membawa beberapa hasil bumi, ya, hasil bumi di tanah Kanaan, sampai anggurnya digotong dengan 2 orang karena luar biasa besarnya. Tetapi ada
10 orang itu yang membesar-besarkan masalah gitu ya, yang mendramatisir masalah. Kita akan melihat di dalam Bilangan 13. Kita akan melihat di dalam Bilangan 13 ayat yang ke-32. Ya, Bilangan 13 ayat yang ke-32, demikian firman Tuhan. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. 33, coba lihat. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ya, masalah, mungkin kita lihat masalah itu besar, tapi jangan kita besar-besarkan masalah itu. Ini adalah seperti 10 orang ini adalah membawa kabar buruk. Coba, kita ini seperti belalang. Waduh, kalau dibandingkan manusia dengan belalang ini sudah cukup tinggi sekali. Dikatakan orang-orangnya sana itu makan orang, kanibal, ya, makan penduduknya dengan hasutan-hasutan. Itu masalah Musa pada waktu itu. Dia mau masuk tanah Israel, 2 orang ngomong, ya, tanah sana itu subur, tanah sana ini berlimpah dengan susu dan madu. Hasilnya luar biasa. Dia melihat pohon delima, dia melihat pohon ara, dia melihat anggur yang luar biasa hasilnya, ya, besarnya luar biasa. Tetapi 10 orang katakan, sana itu orangnya itu makan orang, penduduknya makan penduduk. Saya ini seperti belalang dibandingkan dengan orang yang menduduki tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita seringkali seperti itu ya. Masalah seharusnya itu bisa kita atasi, tetapi kita membesar-besarkan masalah. Sekarang lagi zamannya media sosial, kita juga melihat ada masalah yang kecil, tetapi dibesar-besarkan dengan luar biasa, ya, dengan sesuatu maksud yang katakanlah bisa memprovokasi, bisa memecah belah. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau ada masalah datang, ingat firman Tuhan katakan bahwa pencobaan yang kita hadapi, pencobaan yang datang kepada kita ini tidak melebihi kekuatan kita. Itu firman Tuhan. Jadi makanya yang pertama, jangan takut, jangan panik untuk menghadapi masalah. Kalau kita panik, kita takut, penyelesaiannya masalah, solusi masalah itu akan tidak efektif. Yang kedua, jangan kita mendramatisir, membesar-besarkan masalah. Ya, karena masalah itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, orang menghadapi masalah, cara orang menghadapi masalah ini dengan serius. Boleh masalah dihadapi dengan serius, tetapi kadang-kadang kita lupa. Dengan keseriusan kita ini lupa berdoa. Kadang-kadang kita lupa beribadah. Kadang-kadang kita lupa kepada keluarga. Karena apa? Kita hadapi ini sepertinya ini kita serius. Dan ini Tuhan juga tidak mau, karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri, dia mengandalkan kemampuannya sendiri. Nah, tetapi bagaimana malam hari ini? Ini solusi mantap. Ini solusi mantap, isoman, yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana cara menghadapi masalah? Solusinya, yang pertama adalah tenang. Nah, ini berkali-kali hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, dan malam hari ini kita juga diingatkan kembali, yaitu dengan menghadapi masalah dengan tenang. Tipe seperti ini itu memang sukar ditemukan. Seringkali kalau kita menghadapi masalah, ya seperti 3 tadi ya, panik, membesar-besarkan, serius, sampai nggak mau makan dan sebagainya.
Tetapi yang menghadapi masalah dengan tenang ini memang kita susah mencari, susah kita temui. Tetapi ini seharusnya harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Ini pernah disampaikan di dalam 1 Petrus, coba kita mau lihat 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Nah, ini judul perikopnya adalah hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu, saudara sekalian, angel ya, kadang-kadang ya, kalau masalah datang itu kita bisa tenang. Tetapi ini firman Tuhan mengatakan seperti ini. 1 Petrus 4 ayat 7 tentang kehidupan orang Kristen itu diajarkan supaya kita menguasai diri dan jadi tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kalau panik kadang-kadang kita lupa Tuhan. Kita bingung karepe dhewe. Ya, kesana mencari solusi dengan sendirinya. Karena apa? Panik. Kalau kita membesar-besarkan juga seperti itu. Sepertinya Tuhan itu kecil. Tuhan itu tidak bisa menolong, memberi solusi buat masalah kita. Kalau kita serius, kadang-kadang kekuatan Tuhan itu kita abaikan. Kekuatan saya lah yang paling besar. Saya punya pengalaman, saya punya teknik untuk menyelesaikan ini. Tetapi kalau kita solusi kita memecahkan masalah atau menghadapi masalah dengan tenang, itu adalah sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita dapat berdoa. Ya, kita dapat berdoa. Tenang itu dapat berdoa. Satu ayat lagi di dalam Yesaya 30. Yesaya 30. Yesaya 30 kita akan baca di dalam ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ini bangsa Israel pada waktu mau menyerang Babel, dia itu minta pertolongan orang Mesir. Dia mengabaikan kekuatan Tuhan, dia nggak lapor sama Tuhan. Padahal Tuhan ngomong, sudahlah, kamu tinggal diam, akan diselamatkan. Kamu tenang, itu terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita memang tidak terlepas dari masalah. Tetapi ingat, kita belajar malam hari ini bagaimana cara menyelesaikan solusi. Dikatakan ini solusi yang mantap, yaitu tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ngomong, loh kalau punya duit ya bisa tenang. Oh, belum tentu Bapak Ibu. Ya, orang punya duit apa nggak ada masalah? Masalahnya ada. Tetapi kita belajar malam hari ini untuk kita terus percaya, kita tenang setiap menghadapi masalah. Ya. Raja Daud pernah juga mengalami seperti ini, masalah yang besar. Dia dikhianati oleh penasehatnya, juga mau dikudeta oleh anaknya. Sampai dia katakan, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Tetapi dia katakan, tetapi aku percaya bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan saya ya hadapi masalah. Kita tidak bisa lari dari masalah selama kita ada di dunia ini. Tetapi satu yang harus kita lakukan, tenang dan percaya. Karena kalau kita tenang, kita bisa berdoa. Kalau kita tenang, kita bisa memberikan kesempatan Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Kalau kita tenang dan percaya, itulah letak kekuatan kita.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh menguatkan kita, ya. Kita nggak bisa lari dari masalah, tetapi ingat, solusi yang mantap di dalam firman Tuhan adalah hadapi dengan tenang dan percaya kepada Tuhan. Karena disitulah letak kekuatan kita. Kalau kita menyerahkan kepada Tuhan semua permasalahan kita, Tuhan akan memberikan solusi. Walaupun ada pintu yang tertutup, Dia akan bisa buat jalan. Dia bisa buka jalan, karena Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita, dan Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati, menyertai, dan melindungi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa malam hari ini. Kita berdoa juga buat seluruh sidang jemaat, juga buat bangsa Indonesia yang kita kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur malam hari ini kalau kami telah belajar tentang bagaimana menghadapi masalah, menghadapi solusi dengan mantap sesuai dengan firman Tuhan, dan kami diajarkan untuk tetap tenang supaya kami dapat berdoa, supaya kami tetap tenang, karena disitulah letak kekuatan kami. Di dalam kami tenang, di dalam kami percaya bahwa Tuhan akan terus mengerjakan sesuatu buat kehidupan kami. Kami tidak bisa lari dari masalah yang kami hadapi selama kami hidup di dunia ini. Tetapi kami mempunyai Allah yang luar biasa, orang yang luar biasa yang sanggup menolong dan menyertai kami di dalam setiap kehidupan dan permasalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini tengah mendengarkan firman Tuhan. Berikan kekuatan buat mereka juga Tuhan, dimanapun mereka berada. Dan apapun yang akan dikerjakan, Tuhan akan tolong, Tuhan akan sertai. Yang mungkin saat ini dalam keadaan lemah, Tuhan akan berikan kekuatan. Yang saat ini susah, Tuhan akan berikan penghiburan. Yang saat ini menghadapi masalah, Tuhan akan menjadi jalan satu-satunya dan memberikan solusi buat mereka. Demikian juga yang sakit Tuhan, yang mungkin di rumah sakit, yang saat ini dirawat di rumah, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan akan sembuhkan dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami percaya jika kami berharap bersandar kepada Engkau, Engkau yang akan bekerja atas kehidupan kami Tuhan, dan kuasa-Mu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah. Demikian juga Tuhan, setiap aktivitas sidang jemaat-Mu juga akan tolong, pekerjaan, sekolah, dan apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, Tuhan akan berkati. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, dan daerah di mana kami tinggal saat ini yang tengah menghadapi COVID-19. Kami bersyukur yang saat ini mulai berangsur-angsur turun Tuhan. Ini adalah pekerjaan tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan akan terus melakukan yang terbaik buat bangsa dan negara kami, buat daerah di mana kami tinggal saat ini. Dan kami bersyukur atas semuanya yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa lewat masalah COVID-19 ini buat bangsa dan wilayah Mojo Agung dan sekitarnya Tuhan. Demikian juga Engkau juga mengajari kami untuk terus berharap dan bersandar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati para pemimpin kami dari pusat sampai daerah, tenaga medis, keamanan, supaya mereka boleh bekerja bersama-sama untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa berkat-Mu terus mengalir buat kehidupan kami, dan ajari kami terus mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.